sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sobat. Kali ini saya dan teman-teman akan mengajak sobat untuk jalan-jalan sejenak menuju ke sebuah destinasi yang juga merupakan salah satu tempat lokasi proyek pengembangan panas bumi skala besar yang dikelola oleh Pertamina Geothermal Energy atau PGE. Bos, mana kita? Telaga Tujuh Warna. Di dekat lokasi pengeboran pengembangan panas bumi ini, terdapat sebuah telaga purba yang bersumber dari aktivitas vulkanologi atau gas bumi yang terbentuk cukup lama, yang biasa disebut oleh warga lokal Telaga Putri Tujuh Warna. Telaga ini berlokasi tepatnya di Desa Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Kebangan. Waterproof. Iya. Waterproof Edger. Halo Mas Yoga. Halo guys. Kemana ini kita? Perjalanan kedua nih. Kedua. Beningnya air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami bertiga. Jadi sebenarnya ini reuni yang kedua setelah pendakian Gunung Dempo. Asik. Jadi sekarang cuman kurangnya 2 personel karena sibuk ujian ya. Jadi sekarang kami perjalanan menuju mana? Telaga Tujuh Warna ya. Tujuh Warna. Ya sebenarnya Telaga Tujuh Warna ini tempatnya antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong. Jadi untuk pengelolaannya sekarang lagi masih digodok ya, tapi untuk diregistrasi tadi sudah dikelola oleh pihak yang dari Curup ya, dari Desa Air Bening ya, Pok Darwis Air Bening. Ikuti terus perjalanannya. Ya boy. Gas. Jadi tadi setelah kita registrasi di Pok Darwis, di bawah ya di Air Bening, pukul 1 kita start. Tadi karena sholat Jumat dulu. Jadi dari Pok Darwis, dari pos itu menuju ke pelabuhan ya. Tempat kami nitip motor ya di rumah siapa? Lek Sengkuit. Itu jalannya bebatuan. Mual perut. Terguncang-guncang hebat. Bukan terguncang buntut. Jadi kalau mau bawa motor ya kudu pelan-pelan, santai, hati-hati ya. Itu saja jaraknya kurang lebih setengah jam. Lumayan juga jauh. Sekarang kami lagi jalan menuju ke pintu rimbanya. Untuk akses menuju ke telaga ini cukup sulit dan belum adanya pembangunan yang memadai. Jadi di sepanjang perjalanan menuju pintu rimba itu didominasi oleh perkebunan kopi ya. Seperti kita tahu bahwa Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu penghasil kopi terbanyak ya dan terbaik di Provinsi Bengkulu. Jadi semua sekelilingnya didominasi kopi. Oleh karena itu, bagi yang ingin melihat telaga ini harus mempersiapkan kelengkapan yang cukup banyak, sebab perjalanan akan menempuh jarak dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam berjalan kaki dari jalan desa terakhir. Sedangkan jarak lokasi wisata dari ibu kota Provinsi Bengkulu juga cukup jauh. Kalian harus menggunakan jalur darat dengan menempuh jalan sekitar 3 jam menuju lokasi desa Rimbo Pengadang. Begitu disayangkan begitu banyak pembukaan hutan lahan rintisan untuk dijadikan ladang pertanian kopi, sehingga kerusakan alam sulit untuk dibendung. Jadi, jangan salahkan jika alam telah murka. Bencana yang buruk sulit untuk kita bendung pula. Kami sudah di simpang Telaga Tujuh Warna ini Pak. Ganti. Telaga Tujuh Warna. Untuk mendapatkan jalur yang lebih mudah, disarankan bagi wisatawan yang belum pernah sama sekali ke kawasan ini, hendaknya menggunakan jasa tour guide atau pemandu dari Pok Darwis desa setempat.
Selain jasa pemandu, Pok Darwis juga menyiapkan mobil sewaan dikarenakan medan bebatuan yang lumayan berat. Mas. Oke. Sudah sampai ke petunjuk. Iya. Petunjuk ketiga, Telaga Tujuh Warna. Jadi bagi pengunjung yang ingin mengunjungi Telaga Tujuh Warna, patokannya ini ya. Lanjut gas. Oke, berhubung sebentar lagi kita memasuki waktu sholat asar. Kebetulan ada sungai jernih mengalir, jadi kita ambil wudhu dulu. Karena kalau sudah memasuki hutan, itu sulit ditemukan air. Salah satu keunikan dari Telaga Putri Tujuh Warna ini adalah air telaga yang berwarna-warni. Ada 7 telaga, 4 dari telaga memiliki ukuran yang besar, sedangkan sisanya mempunyai ukuran yang Alhamdulillah, kecil dengan warna yang setelah sempat berbeda-beda. mutar-mutar sedikit, kita sekarang sudah di gerbang rimba Telaga Tujuh Warna. Jadi sebenarnya nggak nampak ya kalau kita lihat jalannya ke bawah sana. Tapi ya kita gas lagi. Sekarang kita sudah masuk ke rimba. Jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Telaga yang bersumber dari aktivitas vulkanologi inilah membuktikan bahwa Hulu Lais dan Bukit Daun ini menyimpan potensi energi panas bumi yang luar biasa. Jika pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP dengan total kapasitas 110 MW ini berhasil dikembangkan oleh PT Pertamina Geothermal Energi, kebutuhan listrik di Bengkulu akan terpenuhi oleh energi bersih dan terbarukan. Mari kita doakan saja sobat. Ayo Pi, lurusin Pi, jangan Pi. Hati-hati kalau jalan kaki. Tengah-tengah lu. Jangan sih kau tengah-tengah foto gitu. Ayo langit lah. Sekarang berada di Telaga Tujuh Warna. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di telaga. Bisa dilihat sekelilingnya. Oke, Mas Hanafi. Yuk, mantap. Mas Yoga, sampai kita Telaga Biru. Oke. Yang pastikan untuk buat pengunjung ya, kita harus memperhatikan batas aman ya. Jangan sampai terlalu maju ya, karena ini wilayah geotermal panas bumi. Jadi kita takut nanti kaki kita masuk ke pelosok. Masya Allah. Allahu Akbar. Kayu hutan. Masya Allah. Oke, sudah ke Kawah Biru, kita lanjut lagi naik ke atas. Berhubung kami memulai perjalanan ini sudah lewat tengah hari, jadi kami tidak memiliki waktu yang banyak dalam menjelajah danau-danau yang lainnya. Jadi untuk sobat yang ingin mengunjungi telaga ini, Tapi, alangkah baiknya dimulai dari pagi ya, hari. sudah perjalanan ini, beberapa jam perjalanan ini, kalau saya lihat aksesnya ya, akses menuju ke lokasi ini sedikit kurang memadai. Jadi pada dasarnya Telaga Tujuh Warna ini menyimpan sebuah prospek yang besar ya. Karena Pertamina sebenarnya sudah masuk ke sini untuk memantau ya, geotermal ya, panas bumi ya, untuk dijadikan kalau cocok menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Tapi ya sejauh ini kita belum tahu, nampaknya hasilnya masih nihil. Kita doakan saja jika pembangkit listrik tenaga panas bumi ini jadi, itu akan menjadi sebuah energi ya, terbarukan. Ah ini, kita sudah berusaha mencari danau selanjutnya. Berhubung dulu Pak Ahmad kesini
sekitar tahun 2018-an ya, sudah lama sekali. Jadi tadi udah naik ke atas, sudah masuk hutan, dan ternyata kita menemukan jalan buntu. Karena begitu mentok tadi ada semacam proyek. Semacam proyek ya, kayak proyek besar kayak gitu. Kami tidak tahu lagi jalannya. Tadi sempat nanya juga ke bapak yang pertama kali kami tanya, yang punya pondok di kebun. Ternyata katanya lewatin aja terus menyisir. Tapi kita melihat tidak ada jalan sama sekali. Ya mungkin tuh PR juga buat Pok Darwisnya nanti untuk memberikan tanda rambu-rambu lagi agar pengunjung tidak bingung. Tapi setidaknya alhamdulillah kami sudah bergerak, trekking, olahraga. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita ke sana lurus ya. Sebenarnya utuh di balik hutan-hutan itu. Kalau kita lihat, lihatlah hutan itu sudah pada gundul semua. Astagfirullahaladzim. Habis sudah hutan kita.